Nah, teman-teman, kita Santai-santai. santai-santai. Iya. Gimana Om? Gimana? Tadi kan maksud tujuan Panji kesini tuh selain pengen silaturahmi. Kirain lu lagi nyari ular sini. Hah? Cari ular kirain di Surabaya. Ya Om udah nggak jual. Ada masih kita. Ada ya, bener. Ada masih ada. Masih ada dong. masih di atas? Masih ada. Oh ada. Masih hobi juga, kita masih import juga. Iya. Iya, masih ekspor impor juga ternyata. Sempat vakum, tadi gua ceritain itu. Sekarang mulai lagi. Nah Om, Ya. ini kan yang menarik dari keris itu tidak seperti pedang. Ya, Tidak seperti pedang dan dia punya relief. Apa sih namanya itu Om kalau bahasa? pamor. Pamor. Ya, pamor. Terus Jadi udah gitu ada kayak gajahnya. ya, ada itu namanya dapur. Dapur. Ya, Ada jadi yang kalau kayak singa. jadi kalau bentuk keseluruhan keris itu namanya dapur. Kalau corak dibilangnya itu namanya pamor. Nah, setiap dapur dan pamor itu dia mempunyai filosofi, mempunyai arti. Kenapa kok dinamakan itu, tujuannya apa, pengharapannya apa. Itu istilahnya pesan lah dari seorang empu kepada orang yang diberikan. Ya, dulu raja itu juga diberikan pusaka oleh empu kepada seorang empu kepada rajanya sebagai pengingat. Yang membedakan pusaka Indonesia dengan senjata-senjata di luar adalah Indonesia itu mempercayai pusaka itu sebagai kekuatan, baik itu secara spiritual ataupun kekuatan sebagai alat untuk di medan pertempuran gitu. Jadi bukan hanya sebagai alat yang dipakai untuk bertempur, tapi juga mempunyai arti-arti khusus secara spiritual. Itu nggak bisa dipisahkan keduanya. Dan itu hanya di Indonesia ada juga. Di tempat lain rasanya tidak banyak ditemukan seperti yang di Indonesia. Indonesia itu punya banyak yang namanya tetenger lah. Tetenger itu kayak perlambang ya. Jadi diguratkan dalam suatu paribahasa atau dalam satu bentuk pamor atau bentuk sesuatu. Nah, kalau yang dari Jawa Timur nih Om. Ya. Aku lihat keris di Madiun. Ya. Itu ada elitnya Ya, singa. ya. Aku tanya, ini dari era mana? Ya. Kayak Om Dipokas nggak ngomong ini era Mataram Islam, Mataram Hindu. Kemudian ada era Singosari. Ya. Dia bilang era Singosari Ya. dan itu nggak masuk akal. Ya, masuk akal Nggak untuk masuk akal. generasi sekarang. Iya, nggak Ya. masuk akal buat aku, nggak masuk akal buat Ya. Dika. Ya. Karena satu hal yang Panji tahu adalah masa iya di Indonesia di zaman itu Ada belum sirkus ada. dari Afrika datang ke Indonesia bawa singa. Nah, Ya. mungkin nggak sih itu Om? Pernah nggak ke Borobudur? Iya. Di Borobudur itu salah satu pintu untuk naik ke sana itu dijaga oleh 2 singa. Borobudur. Reliefnya patung Aku kira itu harimau Om. singa. singa. Kalau di dalam itu kan jadi gini. Singa itu dibawa oleh kebudayaan Cina ke Indonesia ketika penyebaran untuk agama Hindu dan Buddha. Hindu-Buddha dulu. Nah, Borobudur itu dibuat itu di sekitar abad ke-8, abad ke-9. Masehi. Aku baru ya kalau itu ya. Ya 1000 tahun, 1200 tahun yang lalu. Borobudur itu. Dan kebudayaan Cina itu sudah membawa kebudayaannya ke Indonesia ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu. Makanya dibuatlah Candi Borobudur itu sekitar abad ke-9. Habis gitu Candi Prambanan juga ada, dan kebudayaan-kebudayaan itu ada lambang-lambang Cina, ada lambang-lambang singa dan naga. Saya rasa zaman dulu tuh ya nggak primitif-primitif banget lah. Karena bayangin aja Borobudur yang sebegitu megahnya bisa dibangun di abad ke-9, abad ke-8. Piramid 5.000 tahun yang lalu, bro. Piramid 5.000 tahun yang lalu orang bisa membangun kebudayaan yang luar biasa. Dan aku percaya di abad-abad awal itu musafir itu banyak dari seluruh negara ke Indonesia dan membawa kebudayaannya gitu loh. Termasuk naga, termasuk singa, termasuk ini. Berlambang apa sebenarnya kalau untuk pamor yang singo? Itu perlambang penjaga. Jadi kalau di kebudayaan Hindu-Buddha itu singa itu sebagai penjaga pintu supaya tidak ada istilahnya niat jahat orang yang mau masuk ke dalam lingkungannya.
Jadi perlambang ke karisma, perlambang kewibawaan dan penjaga dari energi-energi negatif dan niat jahat orang yang mau masuk. Makanya di Borobudur itu di pintunya itu mesti ada singa, ada naga juga, dan itu sebagai perlambang mencegah segala energi yang buruk ya. Perlambang kayak gitu. Nah itu akhirnya dibawa di dalam perlambang di dalam pusaka. Nah yang dipercaya lambang singa atau macan atau makhluk mitologi itu sebagai perlambang untuk orang itu bisa mempunyai satu kepercayaan diri yang lebih dibanding orang yang tidak punya. Iya. Karena memang pada akhirnya kan hal-hal spiritual itu nggak bisa dijelaskan dengan logika kan. Disimbolkan dengan itu gitu. Kalau yang ular naga itu berarti? Naga itu juga. Nah, kalau untuk levelnya Om nih, ini kan teman-teman levelnya. Level garaga. Iya, singa, naga, sama gajah atau Ya. Jadi paling bagus. Jadi berbeda fungsi. Kalau singa itu untuk kebijaksanaan sebagai orang pemimpin, sebagai untuk perlambang dari menjaga suatu daerah. Nah, kalau naga itu sebenarnya adalah perlambang kemuliaan. Jadi hanya orang-orang yang mempunyai strata sosial tertentu yang boleh mempunyai lambang naga kalau di Cina. Jadi hanya keturunan raja yang boleh memakai baju dengan lambang naga. Kayak kujang ya kalau di Jawa Barat. Nah, misalnya seperti itu. Orang bisa pegang. Nah, ada strata sosial tertentu mempunyai lambang tertentu. Nah, zaman dulu naga itu dipercaya sebagai lambang kemakmuran, lambang kesejahteraan. Makanya ya naga itu. Nah, makanya kalau orang zaman dulu mempunyai keris dengan dapuran naga, itu perlambangnya adalah satu kederajatan yang tinggi dan juga bisa membawa orang itu untuk leluhurnya. Ya, itu langka kalau di era sekarang. Tapi di era sekarang kan udah banyak dibuat yang baru ya, model-model baru sebagai regenerasi apa yang udah ada di waktu lama. Keris baru ini lebih bagus dari keris lama, dari bahan, dari tebahan, kombinasi bahan-bahan. Iya. Cuma kenapa auranya kok lebih? Nah, itu. Lebih enak. Ya, karena Panji udah mulai bisa ngerasain energi. Pasti Panji bisa membedakan mana pusaka yang dibuat oleh orang yang mempunyai kekuatan lebih sama orang yang membuat dengan istilahnya peralatan dan adat istiadat yang sederhana, ritual yang sederhana. Karena gini Ji, begitu orang itu membuat suatu pusaka zaman dulu, kalau orang zaman dulu itu orang lapar dulu, baru dia membuat pusaka. Dia puasa dulu 40 hari, dia mengadakan ritual, mengadakan doa-doa tertentu, baru dia membuat suatu pusaka. Kalau orang sekarang minta DP dulu. Bedanya ini. Perutnya kenyang dulu, ya kan? Baru kerja kan? Iya benar. Kalau dulu puasa dulu. Ya, dulu puasa dulu. Nah mungkin, ya istilahnya gini lah, orang zaman dulu itu bismillahnya lebih ampuh daripada orang zaman sekarang mungkin, ya kan? Orang-orang tertentu. Aku percaya di era-era tertentu orang mempunyai kekuatan doa yang lebih. Karena mungkin pada zaman itu lebih banyak orang menyepi, lebih banyak orang istilahnya ini. Tapi di era sekarang juga ada empu-empu yang masih ada empu-empu tertentu yang dia masih menggunakan adat istiadat dan tradisi yang masih kuat. Dan itu juga bukan pusaka yang murah. Itu ada di Jawa, di Madura ada, di Jawa Timur ada, di Jawa Tengah ada. Walaupun pusaka baru. Walaupun pusaka baru, dan itu ratusan juta harganya. Iya, karena mereka menggunakan bahan khusus, bahan yang kayak dulu orang punya dari meteor, dari ini ditempa seberapa kali lipat, didoakan juga. Gitu. Bisa mempunyai energi yang luar biasa. Dan di etnik Indonesia ini ada. Pusaka-pusaka jenis yang ada yang baru, ada yang sepuh juga ada. Yang sepuh juga ada. Kalau yang paling banyak orang Indonesia sekarang jenis apa nih Om yang Kalau sekarang ini kalau generasi muda pasti mereka lebih banyak cari-cari keris yang utuh ya. Maksudnya yang masih utuh, masih bagus. Nah, kebanyakan pusaka yang masih utuh, masih bagus itu pasti generasinya lebih baru.
Nah, kayak yang mau tak kasih Panji ini adalah pusaka yang tua ini. Oh, iya, sepuh kalau bahasanya. Ini aku dapat dari Cirebon ini. Jadi Jawa Timur di sini. berapa bulan lalu aku ke Cirebon menghadiri salah satu bursa pameran pusaka di sana. Nah, kita sempat lah borong-borong pusaka, ada videonya di RT Indonesia, ada. Nah, satu pusaka ini tak simpen nih. Nggak tahu kenapa tadi Panji mau datang, wah ini cocok nih. Buat Panji ini kayaknya. Ini pusaka apa nih? Ya, ini pusaka. Ada pesan dari Nah, ada pesannya ini ada pusaka khas dari Cirebon. namanya Om. Kalau dari sandangannya pusaka Cirebon, nanti kita lihat dari dapurnya. Ini pusaka ini lama, kayunya lama, warangkanya masih ori bawaannya, udah ratusan tahun. Kalau dari kerisnya, nah. Ini pusaka khas Cirebon dengan dapurnya Jalak Ngore namanya kalau di Jawa. Jalak Ngore. Jadi pusaka Jalak Ngore itu, ini kalau di eranya ini bisa 300 tahun ini. Ini umurnya 300 tahun. Eranya berasa nggak energinya? Jadi eranya udah 300 tahun, dia tidak ada pamor karena pusaka ini memang dibuat namanya kalau di Jawa itu kelengan. Keleng itu hitam. Hitam itu perlambang dari kedalaman tingkat spiritual. Jadi warna hitam kalau zaman dulu itu adalah lambang warna yang paling dominan. Dicampurkan dengan warna apapun dia akan tetap hitam. Ya. Dan warna hitam merupakan satu tingkatan tertinggi dalam spiritual. Jadi mudah-mudahan Panji akan mencapai suatu tingkatan spiritual yang jauh lebih tinggi lagi. Nah, secara dapur, ini dapurnya Jalak Ngore namanya. Jadi ada gerenengan, terus dia ada tikal alis di sini, kerisnya lurus. Tujuannya orang membuat keris lurus adalah supaya kita selalu ingat kepada Sang Pencipta. Jadi biasanya orang-orang zaman dulu itu untuk pusaka-pusaka pertama, kedua itu diberikan pusaka dengan dapuran lurus. Supaya kenceng atau bahasanya itu apa, lurus ya jalannya, nggak belok-belok gitu loh. Dan, masih muda. Ya, masih muda. Nah, sedangkan untuk dapurnya Jalak Ngore itu perlambang dari burung jalak yang sedang merapikan sarang. Jadi dia lagi merapikan sarangnya untuk membangun suatu kehidupan yang lebih baik. Cocok ya? Jadi mudah-mudahan pembenahi sarang. Nah, mudah-mudahan dari pusaka ini Panji mencapai suatu level yang lebih tinggi lagi, memandang kehidupan jauh lebih luas. Lebih dalam lagi, lebih sabar lagi menghadapi segala sesuatu, dan ini merupakan satu awal yang baru dalam tahap kehidupan spiritual. Pusaka Jalak Ngore. Mudah-mudahan jadi ini ya. Pokoknya tiap datang ke sini pasti dapat pusaka satu. Jadi harus sering-sering ke sini. Sebenarnya satu pusaka ya. Kedua ini pesannya. Pejangannya ya. Atau wangsitnya. Iya. Alhamdulillah. Amin. Mulus rahayu, berkah, selamat buat Om Rivo. Amin. Pokoknya doa dari Pak Jita keluarga itu, terima kasih udah sayang ke kami. Amin. Dan terima kasih sudah banyak menasihati kami Om. Ya. Terima kasih banyak, ilmunya sangat bermanfaat. Ya. Alhamdulillah. Kemarin juga kami dikasih kanyaah kalau kata Iya. orang pusaka Kris Borojol, dan itu ada manfaatnya. Amin. Itu di luar nalar. Istri saya brojolnya cepat. Dan alhamdulillah selamat dua-duanya. Ya, sehat yang penting ya. Yang penting sehat. Dan mudah-mudahan ini, Ji, mudah-mudahan dari video Panji ini bisa memancinglah generasi muda, Ji. Amin. Supaya bisa, ayolah kita jangan hanya melihat teknologi yang di luar aja. Memang kita perlu untuk mengikuti teknologi, tapi jangan lupa sama warisan yang udah ada gitu. Identitas. Ayo kita sama-sama untuk kita rawat baik-baik. Setiap daerah punya keindahan seni dan budaya masing-masing. Ada yang lurus, ada yang bengkok. Nah, ada artinya juga. Jadi kalau keris lurus itu satu ya itu tadi untuk membuat kita semakin kokoh akan tujuan hidup kita mencapai kesempurnaan. Yang lurus lagi, yang tadi kayak kita pernah ini, Luk 3 itu sebagai kepemimpinan. Luk 5 untuk karakter. Jadi untuk meningkatkan karakter kita supaya menjadi seperti Pandawa 5.
Nanti lot 7 adalah pitulungan. Begitu kita karakter kita kuat, kita tetap memerlukan pertolongan dari yang di atas. Oh iya, selalu. Jadi itu ada pesan. Bentuknya finishingnya kemudian. Iya, jadi supaya kita nggak sombong kan. Tetap kamu perlu pertolongan. Nah, itu harus punya keris yang lot 7 gitu kan. Nanti ada lot 9, ada lagi lot 11. Ada lagi lot 13, nanti tak jelasin. 9 buat apa? Nanti tak jelasin di episode selanjutnya. Tapi jangan lupa mohon untuk teman-teman bisa subscribe Etnik Indonesia supaya teman-teman bisa lebih belajar lagi mengenai banyak hal seputar dunia perpustakaan di Nusantara. Ya, biar kita tahu, setelah kita tahu kita akan mencintai, setelah mencintai insya Allah kita akan melestarikan, menjaga. Amin. Tujuannya itu adalah tujuan kita semua ya Om. Ya, Indonesia ini bisa hebat kalau kita menghargai pahlawan-pahlawan kita kan. Termasuk leluhur kita adalah pahlawan kita. Indonesia hebat kalau kita menghargai budaya kita. Karena itulah jiwa Indonesia gitu. Jadi generasi muda harus tetap menjaga nih keindahannya. Harus bangga lah, minimal bangga. Ini loh aku punya pusaka nih, Indonesia punya tilam UP, Indonesia punya brojol, Indonesia punya pedang, Indonesia punya tombak gitu kan. Ayo dikoleksi untuk merawat dan bisa lebih baik ke depannya. Kenapa kalau di sini ini keris semuanya bersih ya Om bilangnya? Iya, kita rawat aja. Enggak. Nggak boleh ada yang karatan di sini. Karena pusaka itu musuhnya cuma satu, kalau rusak karena berkarat. Karena namanya juga besi, musuhnya adalah karat. Ini minyak apa sih Om? Ada minyak khusus untuk pusaka. Ini wangi Om? Wangi. Ya. Itu minyak etnik Indonesia kita buat sendiri tuh. Nanti bisa beli di Tokped. Ada. Minyak pusaka etnik Indonesia. Bisa untuk ngebersihin tapi wangi? Wangi dan bisa menghilangkan karat juga. Nggak usah direndam pakai air Jadi kelapa. pewangian sendiri adalah sebagai penghargaan kita untuk penghargaan kepada leluhur kan. Kalau di kebudayaan Timur Tengah kan juga pakai minyak tertentu. Iya, digunakan itu Om. Iya. Apalagi di kebudayaan kita juga ya. Ada digunakan kita. Nggak ada buruknya. Mudah-mudahan berkah ya. Mudah-mudahan semakin sukses. Harus Om. Amin. Oke. Thank you Ji ya. Thank you. Makasih buat Etnik Indonesia, makasih buat Om Rivo, makasih buat teman-teman semua. Sehat selalu buat kita semua. Jangan lupa ya teman-teman, disupport terus, didukung terus karya-karya anak bangsa, karya-karya video-video YouTuber Indonesia. Biar kalian tahu nih, apalagi yang mengedukasi seperti Etnik Indonesia ini harus terus didukung, di subscribe dan juga di follow, oke? Di Instagram, di TikTok, ada juga di YouTube-nya, ada di sini semua. Thank you. Oke teman-teman, saya Pak Petualang, terima kasih, salam lestari, Salam budaya. Assalamualaikum.